Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello girls and boys. This time I will give you explanation about exposition text. Okay, let's start our chapter. Exposition. Jadi teks eksposisi itu secara definisi adalah sebuah teks yang mengelaborasikan ide dari penulis terhadap suatu permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Jadi bisa jadi yang diangkat adalah trending topik-topik yang sedang booming pada saat ini. Sedangkan social functionnya adalah untuk mempersuasi pembaca bahwa ide yang disampaikan di dalam teks eksposisi itu adalah sesuatu yang penting untuk dibahas dan dicarikan penyelesaian dari permasalahannya. Communicative purpose-nya otomatis mengajak pembaca untuk menyetujui opini penulis yang tertulis di dalam sebuah teks itu tadi. Ada dua bentuk teks exposition kalau di dalam bahasa Inggris ya. Yang pertama adalah analytical exposition, sedangkan yang kedua adalah hortatory exposition. Bentuknya hampir sama sebetulnya untuk beberapa bagian, hanya berbeda di bagian akhir saja. Jadi kalau analytical itu terdiri dari thesis atau isu atau permasalahan yang akan dibahas di dalam sebuah teks eksposisi, kemudian didukung oleh argumen-argumen di dalamnya dan ditutup dengan conclusion atau kesimpulan. Jadi cuma digarisbawahi saja isu yang ada di dalam sebuah teks eksposisi. Sedangkan di dalam hortatory exposition sama, kita ada thesis atau isu, kemudian argumen, pendapat yang mendukung terhadap isu atau permasalahan itu, dan ditutup dengan recommendation. Jadi penulis menawarkan solusi atau saran terhadap permasalahan yang terjadi dan ditulis di dalam teks eksposisi itu. Jadi perbedaannya ada pada bagian akhir. Language features-nya ini ada simple present, ada passive voice, ada modals, ada conjunction. Simple present otomatis kalimat yang dimunculkan di dalam eksposisi adalah kalimat yang menggunakan verb bentuk pertama atau to infinitive. Contohnya write, read, do, take, bring, make, study, mungkin seperti itu. Sedangkan passive voice ini adalah kalimat bentuk pasif, gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Nah, di dalam bahasa Inggris juga sama. Kalau aktif itu biasanya bentuk melakukan sesuatu, kalau pasif bentuk dilakukan sesuatu oleh seseorang. Kemudian menggunakan modals. Modals di sini seperti penjelasan di bahan ajar sebelumnya, menggunakan must, may, can, should, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa menggunakan conjunction. Conjunction di sini adalah kata penghubung agar saat kita membaca sebuah teks dalam bentuk eksposisi itu akan menyenangkan untuk dibaca. Ada penghubung di antara paragraf, antar kalimat, dan sebagainya. Contohnya penggunaan kata then, after that, before, kemudian bisa juga menggunakan however, bagaimanapun, dan sebagainya. Okay, this is the exposition text part 1. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.